Kalian pasti ngikutin drama per dunia influenceran di Indonesia saat ini ya, terutama di dunia food bloggers. Jadi ada beberapa food bloggers yang mulai di blacklist oleh oh, sayang. Jadi ada beberapa food bloggers yang mulai di blacklist oleh para pelaku UMKM karena dinilai caranya keterlaluan, bahkan sudah sampai ke tahap pemerasan. Nah, ini sebenarnya fenomena yang cukup wajar dalam dunia produk atau service ya. Ada satu hal yang disebut dengan life cycle. Jadi life cycle ini berlaku buat produk maupun service, di mana sebuah produk atau service itu akan mengalami siklus dan pada satu titik dia akan mencapai puncak yang disebut dengan titik jenuh. Nah, pada saat mencapai titik jenuh itu akan terjadi stagnan atau bahkan muncul feedback negatif yang mengharuskan produk atau service itu untuk melakukan detour ya. Detour itu bisa dalam bentuk inovasi atau merubah caranya, menawarkan hal yang baru sehingga kurva puncak tadi bisa di-push lagi untuk kembali naik, tidak stagnan atau bahkan menurun. Untuk kasus influencer ini, siklusnya itu dimulai saat pertama kali mereka membentuk personal branding ya. Saat mereka mulai mereview-review makanan, saat itu mereka akan muncul dengan gaya khas tersendiri, yaitu mostly dengan cara yang belak-belakan, bahkan cenderung ya kalau buat gue sih kasar gitu ya. Cuma saat itu cara tersebut disukai oleh banyak orang sehingga dalam waktu cepat mereka berhasil mengumpulkan followers dan lama-lama jadi berpengaruh. Nah, satu hal yang mereka lupa, saat followers mereka sudah banyak, nggak usah sampai jutaan deh, ratusan ribu aja, itu mereka sudah punya power yang sangat besar untuk menginfluence orang. Jadi di tahap itu, saat bikin konten, mindset mereka tuh bukan lagi untuk views atau engagement atau untuk viral ya. Saat itu mindsetnya harus untuk nge-shape cara pikir orang, meng-create conversation, menciptakan diskusi-diskusi positif yang bisa membantu produk-produk yang mereka review itu untuk menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya untuk menjatuhkan. Nah, karena mindset yang salah inilah, mereka akhirnya mencapai stagnan curve itu cepat banget, dan saat sampai di sana, mereka bukannya berbenah diri atau bukannya melakukan sesuatu yang baru, berinovasi, tetapi malah menjadi-jadi, tetap membuat konten hanya untuk kepentingan views, untuk kepentingan viral, sampai akhirnya mereka mendapatkan lawan yang sebanding. Nah, dalam hal ini adalah Cimehong ya. Jadi kalau dilihat beberapa food bloggers besar ini tuh satu-satu tumbang gara-gara mereka berurusan dengan Cimehong. Gue nggak 100% setuju dengan cara Cimehong ya, cara dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, bahkan ngata-ngatain orang yang tidak mau beli produk dia sebagai orang yang nggak mampu, kaum mending, padahal ya simply just because of taste preference gitu ya. Tapi dalam hal ini ada yang membuat gue salut sama dia, kemampuan dia untuk membela diri, lagi-lagi meskipun caranya nggak 100% benar, cuma karena dia ngerasa dia berada di pihak yang dirugikan, di pihak yang dianiaya, pembelaan diri dia itu akhirnya berhasil membuat para food bloggers ini kelihatan aslinya, dan satu persatu netizen mulai melihat bahwa oke, mungkin lu dulu tuh apapun yang lo omongin kita telan, cuma sekarang kita jauh lebih kritis. Jadi ya saat kita mencapai puncak tersebut harusnya bukannya menggunakan power atau influence yang sedemikian besar itu untuk jatuhin orang, harusnya sudah mulai dijadikan sebagai platform untuk mensupport orang, bukannya malah untuk menjatuhkan ya. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, buat teman-teman yang baru memulai untuk menjadi content creator, harus diingat ya. Di awal mungkin kalian bisa menggebu-gebu hanya sekedar untuk mencari viral, untuk mencari views. Tapi ingat, saat kalian sudah punya followers yang signifikan, tanggung jawabnya sudah beda. Apapun yang kalian omongin itu besar impactnya. Jadi gunakanlah platform kalian itu sebijaksana mungkin, bukan untuk ngejatuhin orang, tapi justru untuk membantu orang bertumbuh lebih cepat. Buat yang nonton video ini sampai akhir, gue titip promosi sedikit ya. Gue ini dalam 2 tahun terakhir fokus untuk menulis. Gue resign dari pekerjaan yang bisa dibilang sangat mapan, karena gue dari dulu memang pengen bakal jadi penulis. Dan alhamdulillah gue udah ngerilis satu novel fantasi yang judulnya Rancak Bumi dan Sakti Mandraguna. Ini novel gue publish secara indie, artinya semuanya harus gue lakuin sendiri termasuk mempromosiinnya. Jadi buat kalian yang pengen membaca sesuatu yang berbau lokal banget di genre fantasi yang banyak aroma dongeng-dongeng masa kecil kalian dan karakter-karakter yang kalian mungkin familiar, silahkan cek di showcase gue. Atau kalau pengen cek-cek ombak vibe-nya seperti apa, bisa baca di platform Quickku ya. Di sana semua tulisan gue ada, termasuk beberapa bab awal dari Rancak Bumi dan Sakti Mandraguna. Gue juga menulis screenplay film, dan kemarin ada satu screenplaynya yang gue adaptasi jadi film pendek. Ya karena lagi-lagi indie, gue modalin sendiri dan gue sutradarain sendiri. Ya alhamdulillah udah tayang di YouTube, viewsnya sekarang lumayan ya, sampai 25.000. Kalian bisa coba cek juga di sini. Jadi sekalian bantu-bantu gue sebagai orang yang baru merintis karir baru ya. Oke, thanks guys buat yang jadi content creator, sekali lagi tetap semangat dan ingat, gunakan platform tersebut, gunakan influence kalian itu untuk sesuatu yang positif dan bermanfaat.